Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan yang berbarokah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita diberi oleh Allah kekuatan untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan pada tahun ini dengan sebaik mungkin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah kitab yang bernama As-Sulam. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama Indonesia yang bernama Abdul Hamid Hakim. Kalau dulu di pesantren biasanya kami diajarkan kitab ini ketika kelas 2 aliyah atau kelas 5. Dan kitab ini terdiri dari 2 disiplin keilmuan. Yang pertama adalah usul fikih, yang kedua adalah Al-Qawaid al-Fiqhiyah atau Qawaidul Fiqh. Siapa Abdul Hamid Hakim? Abdul Hamid Hakim itu ulama kelahiran Sumatera, dan dia dikenal dengan nama Tuanku Muda. Dia ulama yang sangat produktif, terbilang produktif, dan beberapa kitabnya dijadikan sebagai buku teks di beberapa pesantren, termasuk di dalamnya adalah kitab As-Sulam ini. Sebetulnya kitab As-Sulam ini merupakan juz yang kedua dari kitab yang bernama Mabadi' Awaliyah. Kemudian juz yang ketiga bernama Al-Bayan. Dalam kitab ini nanti yang saya akan baca adalah tentang Al-Qawaid al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, atau dalam bahasa kerennya disebut dengan legal maxim, kaidah-kaidah untuk menentukan hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu bagian asani yang kedua, fil qawaidil fiqhiyati, di dalam kaidah-kaidah fikih. Wa yang qasimu, dan terbagi hadal qismu bagian ini, ila faslaini, kepada 2 fasal. Al-faslu, fasal al-awwalu, yang pertama, fil qawaidi, di dalam beberapa kaidah, al-khamsi, yang 5, allati qawaid, tarji'u, kembali, ilaiha, kepada qawaid, jami'ul masaili, semua masalah, al-fiqhiyati, fikih. I'lam, ketahuilah, anna ba'dal ulama'i, sesungguhnya sebagian ulama, radda, mengembalikan ulama, al-fiqha, akan fikih, ila khamsi qawaidah, kepada 5 kaidah. Al-umuru, beberapa urusan, bimaqasidiha, dengan maksud-maksud urusan.
Al-yakinu yakin, la yuzalu tidak dihilangkan keyakinan, bisaki dengan keraguan-raguan. Al-masyaqqatu kesulitan, tajlibu menarik kesulitan, at-taysira akan kemudahan, ad-dhararu bahaya, yuzalu dihilangkan bahaya. Al-adatu kebiasaan, muhakkamatun yang bisa dijadikan sebagai hukum. Waraja'a dan mengembalikan, sultanul ulama'i sultanul ulama, Izzuddin ibni Abdissalami anak laki-lakinya Abdussalam, al-fiqha akan fikih, ilal kalimataini kepada dua kalimat, dara'ul mafasid menolak bahaya, wa jalbul masalihi dan menarik maslahat. Wa ba'duhum dan sebagian mereka, raja'a mengembalikan ba'd hu akan fikih, ila kalimatin kepada satu kalimat, jalbul masalihi menarik maslahat. Lianna dar'al mafasidi karena sesungguhnya menolak mafsadah kerusakan, min jumlatil masalihi dari termasuk jumlah kebaikan. Qala berkata at-Taj Subki, Imam Taj Subki, wa tahqiqu dan yang benar, indi menurutku, annahu sesungguhnya perkara, in urida jika dikehendaki, biruju'ihi dengan kembalinya fikih, ilaiha kepada qawaid, biqaulin dengan satu perkataan, jumaliyin yang mujmal, yang ijmal, yang umum, fadaka maka itu, wa in urida dan jika dikehendaki, arruju'u kembali, biwaduhin dengan jelas, fasa'nuha maka keadaannya qaidah, tarbu tumbuh, alal isrina tumbuh kaidah, alal isrina atas 20, bal mi'atain bahkan 200. Sebelum saya menjelaskan ibarah yang telah kita baca tadi, perlu diketahui di dalam usul fikih itu ada dua kaidah. Yang pertama adalah al-qawaid al-usuliyah, kaidah-kaidah usul. Yang kedua adalah al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Dua kaidah ini memiliki perbedaan masing-masing. Kalau al-qawaid al-fiqhiyah, qawaidul fikih itu biasanya bersifat kulliyun, tetapi kalau bersifat secara umum. Tetapi kalau al-qawaid al-usuliyah, usul fikih itu sendiri lebih banyak bersifat juz'iyun. Dan ini perbedaannya luar biasa. Karena itu, kalau kita membaca kaidah usul fikih dan qawaidul fikih, itu akan ada perbedaan. Contoh, kalau dalam al-qawaid al-usuliyah, qawaidul usuli, itu ada satu kaidah. Perintah itu menunjukkan arti wajib. Itu kaidah usul fikih. Tapi kalau kaidah al-qawaid al-fiqhiyah tidak seperti itu. Tidak seperti itu.
berbeda lagi. Kalau usul fikih, al-qawaid al-usuliyah itu bisa berkaitan dengan semantik atau bahasa, tetapi kalau al-qawaid al-fikiyah, qawaidul fikih itu tidak berkait dengan pendekatan bahasa. Jadi perbedaannya luar biasa dan ini harus diketahui. Kalau di dalam al-qawaid al-usuliyah ada al-aslu fil amri lil wujub, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi, dan beberapa kaidah yang lain. Tetapi kalau dalam kaidah fikih itu akan ada 5 kaidah pokok dan puluhan, bahkan ada yang bilang ratusan kaidah cabangan. Pertanyaannya, apa sesungguhnya kaidah itu? Secara bahasa, kaidah itu bermakna al-asasu alladhi yubna alaihi syai'u ma'nawiyan kana dzalika asy-syai'u ka qawaidid din au khisiyan ka qawaidil bait. Kaidah itu adalah asas atau pondasi yang di atasnya dibangun sesuatu. Pondasi itu, kaidah itu bisa berupa sesuatu yang abstrak seperti kaidah agama, pondasi agama, bisa sesuatu yang bersifat materi seperti halnya pondasi rumah. Jadi yang disebut dengan kaidah itu adalah pondasi, dasar, asas, sesuatu yang paling pokok itu adalah kaidah. Kemudian secara istilah, kaidah itu adalah hukmun kulliyun yang tabiqu ala jami'i juz'iyyatihi litu'rafa ahkamuha. Hukum yang bersifat menyeluruh, berlaku secara umum, yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan juz'iyah, parsial, sehingga diketahui hukum-hukum dari juz'iyah itu. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, kalau di dalam usul fikih ada kaidah al-aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah itu menunjukkan arti wajib. Itu usul fikih atau yang disebut dengan al-qawaid al-usuliyah. Lalu apa sesungguhnya al-qawaid al-fikiyah itu? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ini adalah legal maxim, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan fikih, yang kalau diistilahkan dalam bahasa Arab, ada banyak hal definisi dalam hal ini. Salah satunya adalah qadaya kulliyatun yang dari tahtaha juz'iyatun kasiratun litu'lama ahkamuha min tilkal qawaidi. Jadi al-qawaid al-fikiyah atau qawaidul fikih itu adalah postulat-postulat hukum yang bersifat menyeluruh dan dia masuk kepada hal-hal yang bersifat juz'iyah, parsial, sehingga diketahui hukumnya dengan menggunakan kaidah yang bersifat kulliyah atau umum ini.
Barangkali di antara kita ada yang berkata, qawaidul fikih itu asalnya dari mana? Sebagaimana yang akan saya jelaskan nantinya, qawaidul fikih itu memiliki sumber dari Al-Quran atau hadis. Dalam konteks ini, maka qawaidul fikih punya hutan terhadap tradisi filsafat yang telah berkembang jauh sebelum ilmu ini menjadi mapan. Siapa pertama kali yang menyusun ilmu ini? Ada tiga ulama besar yang diketahui merupakan para ulama yang concern dalam persoalan qawaidul fikih. Yang pertama adalah Abu Thahir Al-Dibasi. Ini seorang ulama, bermadhabnya adalah madhab Hanafiyah, dan dia hidup pada abad keempat Hijriah, 1000 tahun silam. Yang kedua adalah Abu Hasan Al-Karhi. Ini ulama yang bermadhab Hanafiyah, bermadhab Syafi'iyah. Dan kita ketahui bersama, usul fikih Al-Qawaid Al-Usuliyah itu yang membuat, yang tadwin itu adalah Imam Syafi'i. Yang ketiga, yang paling terkenal dari pembuat dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau Qawaidul Fiqh itu adalah Izzuddin Ibni Abdissalam, seorang ulama yang bermadhab Syafi'i, dan dia mempunyai gelar Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Mari kita lanjutkan terhadap pembagian dari kaidah qawaidul fikih. Jadi ada 5 qawaidul fikih yang menjadi pokok dari kaidah ini. Dan ratusan kaidah yang menjadi cabangan dari qawaidul fikih. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taysira. Yang keempat ad-dararu yuzalu. Yang kelima al-adatu muhakkamatun. Ini kaidah yang pokok dari qawaidul fikih. Sekalipun ini kaidah yang pokok, menurut Izzuddin Ibnu Abdissalam, 5 kaidah ini sesungguhnya bisa diperas menjadi satu. Apa itu? Darul mafasid muqaddam, darul mafasid wa jalbil masalih. Darul mafasid wa jalbul masalih. Kenapa demikian? Karena ingat bahwa syariat kita itu, agama kita itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan umat manusia.
Sehingga kita ketahui bersama di dalam fikih ada yang disebut dengan maqasidus syariah, maksud-maksud kenapa sesuatu itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdiri dari 5 hal. Saya akan kembali kepada kaidah 5 ini. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu dengan maksud-maksudnya. Kaidah ini diambil dari salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang berbuat, yang menghendaki pahala dunia, tentu kami akan mendatangkannya. Dan siapa yang bermaksud pahala akhirat, tentu kami akan memberinya. Selain ayat itu, kaidah al-umuru bimaqasidiha itu juga diambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha minha aw imra'atin yankikuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari kaidah ini bisa kita ketahui bersama kedudukan niat di dalam ibadah. Karena itu, dengan kaidah ini seseorang dinilai apakah beribadah ataukah tidak. Kenapa harus diniatkan? Karena ibadah itu ada yang sama, tetapi harus diniatkan berbeda. Sebagai contoh, bentuk dari sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama. Karena itu harus diniatkan apakah seseorang menunaikannya sholat Idul Fitri ataukah sholat Idul Adha. Begitu pula bentuk puasa yang sedang kita jalankan hari ini itu sama persis dengan puasa di hari-hari yang lain. Karena itu harus diniatkan seseorang. Niatnya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau ada seseorang kok niat puasa Ayyamul Bid, maka puasanya dianggap tidak sah. Dan harap diketahui bahwa niat seseorang itu berkaitan dengan hakikat, hukmun, mahal, zamanun, kaifiyatun, syaratun, maksudun, hasanun. 7 hal yang berkaitan dengan niat seseorang. Yang pertama adalah hakikat, yang kedua adalah hukum, yang ketiga adalah mahal, tempat, yang keempat adalah zaman, waktu, yang kelima adalah kaifiyat, yang keenam adalah syarat, yang ketujuh adalah maksud. 7 hal yang berkaitan dengan niat ini haruslah hasan. Contoh,
dalam persoalan dalam hal hakikat. Ada orang tua memanggil anaknya untuk nginjak-nginjaki punggungnya. Perbuatan ini kalau kita lihat dari zahir tentu tidak baik. Masa ada orang tua kok diinjak-injaki punggungnya? Tetapi hakikat dari perbuatan ini adalah relaksasi mijeti orang tuanya, sehingga hakikatnya bisa hasan. Beda lagi kalau tanpa ada perintah dari orang tua, kok kita injak-injaki dan injak-injaknya itu menyakiti orang tua, maka bisa dikiaskan dengan atau durhaka kepada orang tua. Jadi hakikatnya harus hasan. Begitu pula hukumnya juga harus hasan. Sekalipun niatnya bagus, tetapi kalau hukumnya tidak hasan, maka ia menjadi batal. Sekalipun niatnya bagus, tetapi mahalnya tidak tepat, tempatnya tidak tepat, maka ia juga bisa menjadi batal. Sekalipun niatnya bagus, tetapi kalau waktunya tidak tepat, itu juga bisa menjadi batal. Sekalipun niatnya bagus, tetapi kaifiyahnya tidak hasan, itu juga menjadi batal. Contoh, ada orang yang mengerjakan sholat duhur 10 rakaat. Secara niat bagus, tetapi kaifiyatnya, tata caranya tidak sesuai. Karena itu menjadi batal. Jadi niat itu terkait dengan tujuan. Yang pertama adalah hakikat, kedua adalah hukum, ketiga adalah tempat, keempat adalah waktu, kelima adalah syarat, kelima adalah syarat, keenam adalah kaifiyat, ketujuh adalah maksud. Semuanya harus hasan. Kemudian kaidah pokok yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan yakin itu? Sebelum menjawab itu, al-yaqinu la yuzalu bisyak didasarkan atas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, idza sakka hadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla asalasan an arba'an falyatrah hisab wal yabni ala mastaqona. Idza sakka, apabila ragu-ragu, ahadukum, salah satu dari kamu semua, fi sholatihi, di dalam sholatnya ahad, falam yadri, maka tidak tahu ahad, kam berapa, sholat ahad, asalasan apakah 3, am arba'an ataukah 4,
Falyatrah, maka hendaklah melempar orang, asaka akan ragu-ragu, waliyabni, dan hendaklah membangun orang, alama atas sesuatu, istaiqona yang yakin orang. Kaidah ini berkaitan dengan sesuatu yang diyakini dan sesuatu yang diragukan. Sesuatu yang diyakini itu tidak bisa hilang gara-gara ada keraguan. Apa yang disebut dengan al-yakin? Al-yakin itu sesuatu yang diyakini dan disertai dengan bukti. Kalau sesuatu yang diragukan tetapi tidak ada buktinya, atau belum diyakini ada buktinya. Sebagai contoh, apabila seseorang kentut, maka harus dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama, apakah ada suara ataukah ada bau. Kalau dua bukti itu sudah tercukupi, salah satunya sudah tercukupi, maka kondisinya disebut dengan al-yakinu, yaitu yakin. Kaidah ini bisa digunakan untuk banyak hal, bukan hanya dalam persoalan ibadah makhdhah semata, dalam kehidupan sosial juga bisa digunakan. Dari kaidah ini ada kaidah turunan yang berbunyi al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal di dalam segala sesuatu itu hukumnya mubah. Dalam kebudayaan, dalam bermusik, seni, itu selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka berhukum mubah. Kaidah ini juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang. Seseorang itu dianggap punya hutang kalau ada bukti bahwa ada catatan bahwa dia berhutang dan lain-lain sebagainya. Lalu kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysira. Kaidah pokok ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridu menghendaki Allah bikum dengan kamu semua, al-yusra akan kemudahan, wala yuridu dan tidak menghendaki Allah bikum dengan kamu semua al-usra kesulitan. Dari kaidah ini kita tahu ada yang disebut dengan rukhsah atau takhfif, keringanan. Dan kalau kita lihat sekarang ini ketika pandemi corona menyerang kita, cabangan dari kaidah ini juga digunakan, terutama yang berkaitan dengan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan itu berkaitan dengan ad-dhararu yuzali, bahaya itu harus
dihilangkan. Kemudian yang terakhir adalah al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum selama satu, kebiasaan itu berlaku secara umum di masyarakat. Yang kedua, tidak bertentangan dengan agama atau syariat Islam. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka meskipun ia menjadi adat dan kebiasaan, maka adat itu batil, tidak bisa diterapkan sebagai muhakkamatun, sebagai hukum bagi kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ada 5 kaidah pokok dalam qawaidul fikih atau al-qawaid al-fikiyah. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, al-yakinu la yuzalu bisakki, al-masyaqqatu tajlibut taysira, ad-dararu yuzalu, al-adatu muhakkamatun. Belajar ilmu qawaidul fikih ini menarik dan membuat kita berpikir secara mendalam, sehingga tindakan-tindakan kita itu sesuai dengan koridor fikih yang telah ditetapkan oleh para ulama, yang sesungguhnya itu didasarkan atas hadis, atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.